Tapi rata-rata orang kampung ke pengadilannya gak deg-degan. Ini kemana ini gua? Dia belum ada ikatan sudah tinggal serumah. Pak Amil, saya wakilkan kepada Pak Amil tentang Bismillahirrahmanirrahim. I'anatul Talibin juz 3 halaman 323. Far'un. Law ikhtalafa al-qadi faqihan fi tazwiji imra'atin lam yakfi al-kitabu faqat bal yushtaratu al-lafzu alaihi minhu wa laysa lil maktubi ilaihi al-i'timadu alal khatti hadha ma fi asli rawdah wa tad'iful bulkini lahu mardudun bitasrihihim annal kitabata wahdaha la tufidu fil istikhlaf bal la budda min ishhadi syahidaini ala dzalika qalahu syekhuna fi syarhil kabir. Ini sebenarnya ngaji bab tentang penghulu dan amil ya. Tapi penting lah buat kita juga. Ini amil nggak ada yang ngaji. Ada RT lah ngasih tahu ke amil. Ya. Jadi kemarin minggu lalu tentang penghulu yang sibuk, ya kan? Penghulu ada rapat kerja di puncak tentang penerbitan kartu nikah misalnya begitu. Sehingga penghulu di Teluk Naga nggak ada semua, berangkat semua. Ada satu yang nikah ada 6. Maka yang nikah ada 6. Lalu ada satu wanita namanya Syarkila yang memang walinya itu harus penghulu karena dia tidak punya wali nasab, yaitu bapak nggak punya, engkong nggak ada, saudara juga nggak ada, jadi wali nasab nggak ada, ya itu. Atau awalinya ada tapi nggak ketahuan di mana adanya, gitu kan? Ini Syarkila kudunya walinya si penghulu, tapi penghulunya ada di puncak semua. Maka kemarin ada prosesi penugasan. Penghulu memberikan tugas kepada amil Basri, ya kan, amil setempat untuk menikahkan si Syarkila kepada Bang Jakiran misalnya. Di Syarkilanya nggak tahu bahwa amil Basri yang mewakilkan, biarin Syarkila nggak tahu juga bahwa penghulu itu ngasih mandat ke amil Basri, itu si Syarkilanya nggak tahu, biarin nggak tahu juga. Yang penting pada saat akad nikah tidak ada penolakan. Gitu. Kemarin sudah. Nah di sini menjelaskan tentang metode penugasan. Cara menugaskan itu. Maka dibaca kitabnya. Lawistakhlafa al-qadi faqihan. Lawistakhlafa, kalau seorang qadi memberikan tugas faqihan kepada amil Basri, ustadz yang ahli fikih, memberikan penugasan fi tazwiji imra'atin, untuk mengawinkan seorang wanita yang bernama Syarkilah karena ia tidak memiliki wali nasab, maka walinya harus hakim atau penghulu. Tapi penghulu ini menugaskan kepada amil Basri untuk menikahkan si Syarkilah. Maka dalam penugasan itu lam yakfi al-kitabu faqat, maka tidak cukup cuma hanya dengan selembar surat langsung diteken, ditandatangani bahwa menyatakan bahwa
kami menugaskan Amil Basri untuk menjadi pengganti atau kami tugaskan untuk mengawinkan Sarkilah kepada Jakiran. Tidak cukup dengan tulisan saja. Gitu. Terus bagaimana? Bal yushtaratu alaihi minhu. Tapi disyaratkan apa? Bal yushtaratu alladhu alaihi minhu. Tapi disyaratkan untuk mengucapkan atau melafalkan tulisan itu, ya kan? Harus dilafadzkan. Terus bagaimana bagi si Amil Basri? Walaisa lil maktubi ilaihi al-i'timadu alal khatti. Amil Basri yang tadi dapat tugas tidak boleh hanya berpegang pada tulisan yang ditulis saja, begitu. Alal khatti, tidak boleh. Itu. Jadi tidak cukup dengan tulisan, tapi harus diucapkan tulisan itu. Dalam arti di sini ketika ada SK lalu dilantik, dibacakan surat itu, ya kan, dilantik. Ini baru sah namanya. Kalau cuma ngirim surat doang, Amil Basri di sini tolong nikahkan Sarkilah, ini tidak bisa dijadikan patokan Amil Basri bisa menikahkan Neng Sarkilah kepada Jakiran. Ini harus ada pengukuhan yang diucapkan oleh si penghulu, gitu. Ini prosedurnya begitu, kata kitabnya. Tahu di KUA, makanya nggak ada Amil Basri sih. Saya mau nanya judulnya. Ya kan? Bener gak begitu? Ya kan? Begitu nggak Pak RT? RT? Begitu nggak? Ya, ACC itu kan? Begitu. Nah, penjelasan ini hada ma fi asli Raudhah. Ini dijelaskan di dalam Aslur Raudhah, ya, kitab Aslur Raudhah gitu. Gitu. Wa tad'iful Bulkini mardudun. Ya. Jadi Imam Bulkini mendoifkan hal tersebut yang di Asli Raudhah bahwa cukup dengan tulisan saja, ini tertolak. Jadi kalau ada yang mengatakan lah cukup dengan tulisan, ini penjelasan ini tertolak. Ya, dalilnya mana? Bitasrihihim, dengan penjelasan para ulama tentang apa? Bi annal kitaba wahdaha la tufidu fil istihlab. Karena surat doang yang diterima Amil Basri cuma hanya surat, la tufidu, tidak dapat bermanfaat apa-apa, tidak dapat mewujudkan satu penugasan. Ini tidak bisa kalau cuma surat doang, ya, begitu. Kalau cuma surat doang ini nggak bisa. Tapi apa? Ya, balla budda min isyhadi syahidaini ala dzalika. Tapi udah surat, misalnya Amil Basri nggak hadir, tapi surat terus diucapkan lalu disaksikan oleh dua saksi, diteken, baru bisa begitu, ya, baru bisa. Yang kedua, ini tentang wakil, ini penting lagi ya. Tentang wakil, kalau yang punya anak perawan, ini tentang wakil. Jadi wakil itu wali dan calon mempelai laki-laki, calon mempelai pria. Ini ada 4 kemungkinan. Pertama, wali langsung menikahkan calon mempelai laki-laki. Yang kedua, wakil dari wali bisa menikahkan calon mempelai laki-laki. Yang ketiga, wali bisa menikahkan wakil dari calon mempelai laki-laki. Yang keempat, dua-duanya sama-sama wakil. Jadi bapaknya ngewakilin, si Jakiran yang pengen kawin juga ngewakilin. Bapaknya nggak bisa hadir fi majlisi akdin karena lagi sakit. Si Jakiran juga nggak bisa hadir
fi majlisi akdin. Karena apa? Karena sedang diisolasi mandiri, misalnya di Hotel Yasmin. Sedangkan tanggal pernikahan sudah ditetapkan tanggal 15 Januari. Ini nggak bisa diundur. Nah, begitu ya. Apakah ini dua-duanya ini mewakilkan? Ini boleh aja begitu, boleh. Maka dijawab oleh Syekh Imam Zainuddin Al-Malibari, wa yajuzu li zaujin. Wa yajuzu boleh li zaujin untuk jakiran calon suami neng Sarkila. Taukilun fi qabulihi, mewakilkan ucapan qabul nikah, ain nikahi, yaitu nikah. Jadi si jakiran tadi di Hotel Yasmin dia tidak bisa hadir, maka boleh baginya ngutus Amil Basri, Pak Amil, saya wakilkan kepada Pak Amil tentang qabul pernikahan saya, bilang untuk saya ya, gitu. Maka pas akad nikah, wali fayaqulu wakilul wali, nah selanjutnya, maka pas akad nikah ini si wakil harus ngomong untuk misalnya jakiran gitu ya, saya terima nikahnya untuk si jakiran. Kalau cuma doang saya terima nikahnya dan kawinnya, itu nggak sah buat si jakiran, buat dia itu mah ya kan, buat dia itu. Nah, maka fayaqulu wakilul wali lizauji. Jadi misalnya si wali, bapaknya Sarkila, mewakilkan kepada Kiai Ahmad untuk menikahkan anaknya kepada si jakiran. Ngomongnya begini, jawaztuka fulana tabni fulanin, ya kan? Summa yaqulu muwakili. Jadi si wakil wali misalnya begini. Tadi Kang Bakar punya anak Sarkila. Karena Kang Bakar pengen tabarruk, pengen ngalap barokah kepada Kiai Hasan Basri, seorang amil di desa di Kampung Rawalini, ini seorang waliullah di Kampung Rawalini misalnya, ini ingin tabarruk sehingga mewakilkan perwaliannya kepada Kiai Hasan Basri, misalnya begitu. Lalu Kiai Hasan Basri ngomong begini, saya nikahkan kamu jakiran, ya kan? Saya kawinkan kamu jakiran kepada Sarkila, putrinya Bapak Bakar, gitu. Summa yaqulu muwakili. Kemudian Amil Basri ngomong, yang bapaknya telah berwakil kepadaku, atau wikalatan anhu, sebagai wakil daripada bapaknya, bisa begitu, ya. Jadi ngomong, saya kawinkan engkau jakiran, saya nikahkan kau dengan Fatimah, yang bapaknya atau mewakili, yang bapaknya telah berwakil kepadaku dengan mas kawin 20 gram dibayar tunai, gitu. Tapi bagaimana tanpa menyebutkan mewakili atau yang bapaknya telah berwakil kepadaku? Misalnya tadi Amil Basri dapat mandat taukil dari Kang Bakar, tapi Amil Basri langsung ngomong, angkahtuka wa zawwajtuka Fatimah binti Bakar bimahri isrina gram dahaban, tanpa ngomong-ngomong mewakili yang bapaknya telah berwakil kepadaku. Apakah sah? Sah saja, sah. Kenapa? Tetap itu sah. Kenapa? Karena si saksi dan juga pengantennya tahu bahwa apa? Atau Amil Basri mah wakil. Orang bapaknya juga Sarki, Kang Bakar. Jadi tanpa menyebutkan mewakili pun, atau yang bapaknya telah berwakil kepadaku, lama, udah langsung aja lah
angkahtuka wa zawwajtuka Fatimah binti Bakar bimahri isrina gram dahaban. Udah begitu, tanpa nyebut-nyebut muwakili yang bapaknya telah berwakil kepadaku. Cukup dengan muwakili. Kalau alladzi qad wakkala alayya kepanjangan, ya kan? Panjangan. Cukup dengan muwakili atau wikalatan anhu. Kalau bahasa Arabnya begini, angkahtuka wa zawwajtuka Sarkilah binti Bakar, muwakili, gitu aja cukup. Bimahri isrina gram dahaban halan. Atau dengan bahasa yang kedua, angkahtuka wa zawwajtuka Sarkilah binti Bakar wikalatan anhu, gitu, wikalatan anhu bimahri isrina gram min dahabin halan. Atau tanpa nyebut wikalatan atau tanpa nyebut muwakili tetap sah. Karena apa? Karena si saksi, dua saksi dan si pengantin laki-laki udah kenal, udah tahu bahwa Amil Basri itu adalah wakil. Udah cukup. Jadi kalau nanti kebetulan jadi wakil, ada yang minta taukil, ya udahlah langsung aja, daripada yang bapaknya telah berwakil kepada aku ribet. Langsung aja lah. Langsung, dia udah pada tahu ini. Gitu. Kenapa? Iya. Itu mah greget kali dia kago. Ya kan? Kemarin aja saya nikahin orang. Saya nikahin, ini pakai standarisasi wali muhakam. Gara-gara apa? Gara-gara dia belum ada ikatan, sudah tinggal serumah. Kan repot kita. Kata saya begini, waduh lu gimana sih? Ya gimana Gus, kata dia. Terus ya sudah, tanpa STNK dan BPKB. Saya bilang begitu. Yang benar. Iya, saya tanggung jawab. Kan ahli fikih. Saya tanggung jawab. Ini udah harus segera dinikahkan. Ya kan? Yang satunya janda. Nih. Sudah, saya panggil ke satu restoran. Kebetulan itu memang tadinya mau ngajak Amil Basri, ternyata ngedadak. Ya, dia minta ketemu restoran di daerah Serpong. Saya lagi di di Tangerang. Udah sekalian lah, saya ajak mahasiswa 2. Wah, udah kawinin aja begitu. Ya kan? Si wanitanya ngangkat muhakkam ke saya, terus saya jelasin prosesinya di kitab Fathul Mu'innya begini. Siap. Awas, ini tanpa STNK BPKB. Yang penting sah aja dulu, ya kan? Sah, daripada repot begitu. Kalau kita pakai hukum galak sama dia, ente ini malah kabur dia, ya kan? Malah repot. Ya udahlah, kita kawinin, kita jelasin, kita ajak, kita rangkul, kita dorong, semoga baik, udah gitu aja. Tapi kalau kita, hei wazani tuh, fajlidu, jilid kamu, haram, waduh, malah kabur kita. Untung gak nonjok gak, begitu. Udah kawinin, ya kan? Itu lumayan, habis akad nikah kan, makan gurame saus padang, mahasiswa 2, ujuk-ujuk diamplopin, ya kan? Gitu. Tapi bukan semata-mata untuk amplop itu. Untuk apa? Ini minimal sesuai dengan standar syariat, walaupun tanpa STNK dan BPKB. Itu. Ini kepepet judulnya. Tapi kalau misalnya wanita rawali ini mah kudu pakai STNK dan BPKB. Kudu itu. Kenapa? Ribet. Ntar ke Amil Basrinya ribet. Ketika mau akad cerai, ketika dia udah nggak cocok, ini harus ada isbatul nikah ke sono ke sini, biayanya gede. Ya kan? Mendingan kudu pakai kartu dan surat-surat nikah. Gitu. Terus kalau perceraian misalnya udah ini, ya secara agama sah, tapi harus didorong juga secara negara. Karena hukum negara ini dia mengikat dia.
ya, maka kudu keluar punya akta cerai. Gitu. Ya, mahal lagi. Pengacaranya yang mahal. Sebenarnya ngurus sendiri mah bisa aja. Tapi rata-rata orang kampung ke pengadilannya gak deg-degan. Ini kemana ini gua? Sebenarnya murah. Yang penting dia daftar, udah ngasih kira-kira 1 juta itu untuk biaya sidang. Ditanya, ini benar kamu namanya Sarkila? Iya. Ini benar KTP kamu? Iya. Ini benar kamu mau gugat? Iya. Udah begitu doang. Nanti sidang kedua panggilan datang, sidang ketiga datang, udah ketok palu keluar surat 3 bulan. Kalau pakai pengacara kan kita nyuruh dia, maka kudu aja 7 juta 5 juta mah lumayan gede, ya kan? Gitu.